Emang MLM apa sih? Coba MLM apa nih? Yang belum paham sama sekali, yang masih ragu, yang masih takut, yang masih meragukan, yang masih tidak yakin, MLM itu apa? Sistem pemasaran langsung yang memutus garis distribusi. Itu Bapak Ibu, apa salahnya? Apa salahnya? Coba, apa salahnya? Sistem pemasaran yang memutus garis distribusi. Berbeda dengan masa konvensional yang istilahnya harus melibatkan distributor. Misalkan harga apa ya? Yang di sini agak mahal. Harga handphone aja lah. Karena banyak ya yang biasa analogi pakai handphone ya. Harga handphone Bapak Ibu misalkan 2 juta nih. Bapak Ibu beli ke counter harga 2 juta handphonenya. Dapat hak usaha di situ? Dapat misalkan jadi resellernya? Misalkan kalau misalkan rekomendasi ke toko itu dapat sesuatu? Sama sekali nggak ada. Padahal yang kita tahu, yang istilahnya kalau misalkan sudah paham, harga handphone itu sebetulnya mungkin cuman 1 juta. Mungkin cuman bahkan kurang dari 1 juta. Yaitu karena ada jalur distribusi. Jalur distribusi yang istilahnya bisa memahalkan suatu produk. Karena kita nggak mungkin mau beli handphone satu ke pabriknya. Kira-kira dikasih nggak? Nggak bisa, harus melalui distributor. Harus melalui distributor tunggal. Kalau udah ada distributor tunggal, karena kita tahu harganya cuma 1.100.000, kita mau beli nggak ke distributor tunggal? Mau lah. Tapi masalahnya distributor tunggal ngasih nggak? Nggak bisa, karena itu sistem konvensional yang harus kita beli di counter agar kita menjadi hanya sebatas konsumen. Selesai. Nggak ada untungnya. Untungnya cuma dapat manfaat dari produknya, dari handphonenya. Bisa telepon, bisa SMS, bisa WA ya, bisa ngeblokir orang ya. Cuman itu keuntungannya. Nggak dapat sesuatu yang lebihnya. Itu yang membedakan antara MLM dengan konvensional. Jadi yang salah di antara kita adalah apa? Melihat contoh. Wah, orang yang gabung MLM gagal. Jual segala macam dan lain sebagainya. Cuman gitu doang pemahamannya. Tapi kalau misalnya kita paham bahwa MLM ini adalah sistem pemasaran yang memutus garis distribusi, sehingga kita sebagai konsumen bisa belanja langsung ke distributor tunggalnya, sekaligus bisa memasarkan usahanya. Itu kan keren. Makanya satu-satunya jalan kalau misalnya kita mau berusaha dengan modal yang kecil, hanya network marketing. Jadi paham ya? Jadi nanti kalau misalkan ada yang tanya MLM dan sebagainya, tanya balik aja. Emang MLM-nya apa? Emang menurut antum apa? Menurut anti apa MLM? Tanya balik. Barangkali pemahamannya disamain. Karena banyak yang bilang, kata Pak Burhan nih, leader saya dari Jayapura, Masya Allah luar biasa beliau, kucing itu binatang. Tapi apakah semua binatang itu kucing? Bukan ya. Antum manusia. Apakah semua antum manusia? Bingung ya kalau gitu ya, karena nggak nyebutin namanya ya. Tapi itu masalahnya. Banyak perusahaan yang sama seperti ini, tapi istilahnya banyak juga perusahaan yang mempunyai sistem masing-masing. Dan alhamdulillah ini perusahaan PTBS ini udah hybrid system. Jadi semuanya ada. Bapak Ibu mau jalan konvensional mah enggak, silahkan. Dapat mokes dapat. Bapak Ibu mau jalanin network marketingnya itu lebih dapat lagi. Bapak Ibu mau jalanin breakaway-nya lebih dapat lagi. Karena di sini yang penting istilahnya gimana caranya kita mendapatkan 1 poin, itulah kita rembukan. Kita patungan juga bisa. Dengan satu jalurnya misalkan, patungan untuk mendapatkan 1 poin. Kalau misalkan daripada sebulan nggak ada closing satupun kan gitu. Jadi banyak cara di PTBS, karena memang PTBS ini hybrid. Hybrid itu segala macamnya ada gitu. Mau dijalani seperti apa ada. Cuman yang paling penting di sini karena sistemnya memang luar biasa, kita sama jualan cuman jualan pakai sistem, nggak ada salahnya. Karena yang dibayar dari perusahaan, bukan dari pendaftaran, bukan dari uang mitra, bukan. Tapi ada bagi hasil dari perusahaan. Itu luar biasanya PTBS, makanya kenapa Kang Dani bisa sampai ratusan juta per bulan dan insya Allah nular ke kita semuanya ya. Jadi gitu Bapak Ibu, jangan sampai kita ada perdebatan, jangan sampai kita ada, oh enggak PTBS tuh gini, jangan. Iyain aja, oh iya betul MLM itu seperti itu.
MLM itu seperti itu. Setelah kita tanya ya, MLM menurut antum apa? Gini. Oh iya betul, MLM itu seperti itu. Tapi alhamdulillah luar biasanya, masya Allah di PTBS gini. Yang pertama apa? Berbeda ya. Apa namanya? Kalau yang dipahami sebelumnya MLM itu seperti apa? Ada tutup poin. Yang artinya ketika kita mau mencapai sesuatu, kita harus nutup poinnya karena berjangka. Misalkan 1 bulan nih harus achieve 100 poin. Kalau nggak achieve 100 poin, hangus. Padahal kita udah 75 misalkan. Kan sayang. Sayang ya? Dengan cara apa kalau misalkan kita mau achieve, tutup poin yang 25 lagi. Modal lagi keluar. Modal berapa? 25 kali 2 juta. 50 juta. Dapatnya berapa? 20 juta. Konyol nggak? Makanya Bapak Ibu jangan dibiasain, mau berapapun poin kita nyampainya, jangan sampai seperti itu, karena di PTBS nggak ada yang namanya tutup poin dan tidak pernah ada tutup poin ya. Itu yang pertama. Kemudian apa lagi? Tidak diwajibkan belanja bulanan. Nih, misalkan banyak di sini yang sebelum ke PTBS bisnis yang sama, network marketing. Oke, ngacungnya tinggi. Itu tanda-tanda gagal dulunya. Gimana teh? Di sana harus ada kewajiban belanja. Ada wajib. Kalau member baru gimana? Kan belum ada komisi. Udah harus belanja lagi. Ya wajar kalau misalkan memang bisnis yang lain bisa sampai ada yang jual tanah, bahkan ada yang jual rumah, ada yang jual dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena adanya kewajiban belanja ulang. Artinya apa? Produknya numpuk di rumah, syukur-syukur kalau laku. Yang nggak laku dibikin apa? Dikreditin. Ada yang seperti itu? Saya tidak menyinggung, tapi saya mengingatkan ya. Saya mengingatkan yang pernah, jangan sampai seperti itu lagi. Di PTBS nggak ada yang seperti itu, nggak ada kewajiban belanja. Kalaupun ada kewajiban belanja itu karena kita memang butuh. Misalkan nih saya butuh ekodiesel ya untuk mobil, untuk kendaraan, untuk konsumsi juga LVN kolagen, ngeri itu. Makanya saya berangkatnya dari produk. Makanya produk is the best. PTBS is the best. Memberikan produk-produk yang luar biasa, bisa closing miliaran ya. Terus kemudian apa lagi? Tidak reset poin. Nah ini yang ngeri. Ada teman saya, bahkan leader saya yang sekarang pernah mengalami hal tersebut. Ketika istrinya sudah mencapai sesuatu, itu poinnya direset lagi ke 0. Misalkan nih kalau di PTBS, Bapak Ibu udah tembus motor, terus 100-100-nya dihilangin. Sedih nggak? Tapi motornya dapat. Tapi untuk ngejar mobil yuk dari 0 lagi. Kapan selesainya? Apalagi kalau misalkan mau ngejar luxury 3.000 dari 0. Nggak diakui yang 1.500-nya kan. Nah itulah PTBS. Jadi meringankan justru. Karena PTBS nggak ada ngasih target ya. Oplos untuk PTBS. Kemudian ada lagi. Tidak diwajibkan rekrutmen. Betul. Banyak mitra-mitra PTBS yang tidak pernah closing 1 orang pun, tapi beliau udah dapat 2 luxury. Bahkan udah banyak sekarang istilahnya luxurinya. Tidak closing orang, tapi istilahnya karena memang orang itu tergantung ya. Walaupun di awalnya setelah 2 miliar itu tidak pernah mendapatkan orang, tapi karena beliau closing perusahaan, karena produk, katanya juga produknya luar biasa. Kalau misalkan produk yang nggak luar biasa, nggak mungkin orang ngeluarin begitu banyak untuk belanja kan? Seperti itu logikanya ya. Jadi di sini untuk poin itu bisa didapatkan dari mana saja, nggak perlu rekrut member, tidak diwajibkan. Tapi pertanyaan saya, 6.000 paket, kalau misalkan dijual sendiri bisa? Mau? 1 miliar loh. Mau? 6.000 paket jualan sendiri? Bisa di PTBS, cuman masalahnya waktu, hanya waktu. Tapi berbeda dengan istilahnya kita jual 1 paket oleh 6.000 orang. Ringan nggak? Ringan banget, dan semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk seperti itu. Nah itulah, jadi network marketing itu sebetulnya bukan apa-apa, bukan kita harus istilahnya rekrut cari-cari orang. Ya emang siapa sih yang nggak cari orang? Semuanya juga cari orang. Dokter hewan emang cari hewan? Cari orang yang punya hewan sakit. Karena apa? Karena cuman orang yang punya duit kan gitu. Ya, oke. Nah itu pemahaman seperti itu. Apalagi? Tidak harus kejar peringkat ya. Ada bintang 1, bintang 2, bintang sobo ya, bintang 7 ya. Sampai pusing ya.
Seperti itu, nggak ada peringkat di sini. Bapak Ibu bekerja seperti apapun, tetap dibayar sesuai dengan haknya, ya. Kemudian apa lagi? Tidak menguntungkan yang di atas. Nah, misalkan ibu nih, ibu atau teteh, atau adik, atau neng. Oh mangga orang Sunda ya. Misalkan teteh nih, teteh di atasnya ada siapa? Bapak. Ada bapak. Masya Allah luar biasa, home sharing sekeluarga bisa di rumah. Makanya yang pinter kayak gitu. Sebelum kita ke orang lain, keluarga dulu gitu. Karena kita nggak tahu, jangan sampai kayak saya nyesel. Karena saya nggak yakin sukses gitu. Makanya keluarga baru daftarin kemarin, kan sayang gitu. Nah, misalkan teteh, di atasnya ada bapak. Bapak nggak ngelakuin apa-apa, cuma daftar aja. Terus produknya ditidurin, nggak dikenalin ke orang, nggak dipakai, nggak di ini, sampai busuk. Tapi teteh yang di bawahnya ya, teteh di bawah nih. Teteh kerjain PTBS, ngenalin ke leadernya, nih bantu saya prospek nih, gini-gini nih, closing, sampai berkembang, 100 motor ke bapak berapa? 200, 0. Teteh, 100, siapa yang dapat motor? Siapa yang dapat komisi? Apanya yang menguntungkan di atas? Oplos untuk PTBS. Adil di sini, adil Bapak Ibu semuanya. Makanya saya yakin dan percaya ketika Bapak Ibu sudah mempelajari sesuatu yang harusnya dipahami, maka Bapak Ibu nggak ada lagi istilahnya neko-neko untuk mengerjakan PTBS ini. Nggak ada lagi istilahnya santai-santai untuk mengerjakan PTBS ini. Nggak ada lagi leha-leha untuk mengerjakan PTBS ini. Nggak ada lagi gengsi-gengsi untuk mengerjakan PTBS ini. Karena kita tahu, kita yakin dan percaya, karena kita punya impian, karena kita punya kesempatan, kita punya edifikasi dari leader-leader kita yang sudah meraih peraihan dalam waktu cepat, dalam waktu singkat, dalam hal yang sangat mudah. Maka saya yakin dan percaya Bapak Ibu akan merasakan hal yang sama. Dan kuncinya hanya satu, keyakinan. Keyakinan itu yang akan membuat diri kita bergerak. Keyakinan itu yang akan membuat diri kita meraih impian. Keyakinan itu yang akan membuat kita berdoa. Keyakinan itu yang akan membuat kita bertindak habis-habisan, tanpa melihat sisi kiri, tanpa melihat sisi kanan, tanpa melihat atas, tanpa melihat bawah. Yang penting diri kita harus sukses, diri kita harus meraih impian. Maka insya Allah Bapak Ibu semuanya bisa mengangkat harkat dan martabat keluarga dan orang tua. Maka saya yakin dan percaya ketika Bapak Ibu meyakini itu, yakin. Tahun ini menjadi tahun kesuksesan buat semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sinergi. SSB Team. Aplaus untuk kita semuanya. Terima kasih.